Sekali lagi, makasih ya karena lo udah bantuin gue pas gue lagi pingsan di jalan. Iya, sama-sama. Yaudah, yuk gue anterin ke rumah lo. Tapi emangnya nggak apa-apa? Kamu kan mau berangkat sekolah. Udah, nggak apa-apa. Ayo cepet naik. Kemana tuh anak? Cuma disuruh beli semangka, pulangnya lama. Mendingan papa hukum aja si Kamuti itu. Lagian dia nggak ada guna di rumah ini. Bener kata Viola sayang. Atau jangan-jangan si Muti keluyuran. Awas saja anak itu kalau menunjukkan diri di depanku. Jadi di sini rumah lo. Iya, ini rumah gue. Kalau gitu gue masuk dulu ya. Makasih udah anterin gue pulang. Tunggu bentar. Kenapa? Nanti malam lo ada waktu nggak? Memangnya kenapa? Gue mau ajakin lo jalan-jalan supaya kita lebih akrab aja. Bukannya gue nggak mau. Tapi maaf, aku nggak bisa. Yaudah deh, kalau gitu. Nggak apa-apa, gue lanjut ke sekolah dulu ya. Wah. Masih berani kamu nunjukin wajah kamu di sini. Maafin Muti, Pak. Tadi Muti pingsan di jalan. Untung ada orang yang nyelamatin Muti. Maksud kakak cowok itu tadi. Jangan-jangan dia bohong, Pak. Bilang aja itu pacarnya kakak, iya kan? Beneran, aku nggak bohong. Orang bohong, mana pernah ngaku. Udah sayang, langsung hukum aja. Ikut ayah sekarang juga. Rasain loh, jangan main-main dengan kita. Sekarang, kamu lebih cocok tidur di sini. Ya, Muti nggak mau tidur di sini. Gak usah ngelawan, ini hukuman buat anak tidak tahu diri seperti kamu. Kamu dengan mama kamu sama saja sama-sama tidak berguna. Ya, lepasin Muti. Ma, Muti kangen Mama. Gimana, Pak? Udah dihukum kan Kak Muti? Udah, papa udah hukum dia di gudang. Bagus loh kalau gitu. Anak kayak gitu lebih cocoknya nggak dikasih makan. Wah, Papa emang the best. Cocok sih hukuman itu untuk kakak. Lagian, salah kakak sih nggak mau dengerin omongan Papa dengan Mama. Ya udah, kamu berangkat sekolah dulu sana. Nanti telat. Ya udah, Pa, Ma. Viola berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Atarka mana ya? Kok nggak kelihatan? Padahal aku kangen. Muak. Loh, kalian di sini? Iya, kita dari tadi di sini. Lo baru datang kah? Iya, gue baru datang. Sofia, lu kan baru datang. Ada lihat Atarka nggak di depan? Ini dari tadi atar mulu. Emang kenapa? Iri ho. Astaga, ngapain gue iri? Gue nggak ngelihat Atarka dah. Puas kan lo? Emang kenapa sih lo terobsesi banget dengan Atarka? Bukan ganteng-ganteng amat, gantengan juga Dewana. Ya elah, ya iyalah lo akui Dewana ganteng, orang itu cowok lo. Nah, itu mereka. Hai sayang. Hai sayang, kamu kangen nggak sama aku? Kangen dong. Atarka, aku ada pantun loh. Palingan juga pantun basi. Sembarangan, jangan sok tahu ya. Oh ya sayang, aku udah ngechat sama nelpon temanku, tapi tetap aja nomornya nggak aktif. Terus gimana dong? Emang kabarnya nggak pernah kamu dengar kah? Nggak pernah, tadi aku udah datang ke rumah dia, pas aku datang kata tetangga udah pindah. Emang nama temen lo siapa Sophia? Nama dia Mutiara, panggil aja Muti. Muti ya? Muti itu namanya kayak cewek yang gue temui itu. Maksudnya,
Lo temui dia di mana? Ceritanya panjang, yang penting waktu gue ketemu cewek itu namanya Muti. Lo bisa pertemuin gue dengan dia nggak? Siapa tahu dia temen gue. Sayangnya nggak bisa, gue ajak ketemuan aja dia nolak. Ya, padahal aku pengen ketemuan. Kenapa lo di Nejetar nanti lo cari-cari waktulah buat temui dia supaya lo bisa nunjukin ke kita siapa tahu Sofia kenal. Nah iya, benar tuh. Tumben lo pintar, biasanya agak on. Tas baru, Viola. Iya dong, gimana? Bagus nggak? Bagus banget ini, bukannya tas termahal itu ya? Kok bisa sih lo beli, Phil? Kita aja nggak bisa. Jelas dong gue bisa beli. Soalnya papa gue itu CEO PT terbesar di kota ini. Dan wajar kalian nggak bisa beli karena kalian itu miskin. Siola, Hah? Iya, kenapa Bu? apa benar Muti itu kakak kamu? Iya benar Bu, memangnya kenapa? Boleh ikut ke ruangan ibu sebentar? Oh, tentu saja Bu. Ya sudah, ibu tunggu di ruang guru ya. Gue ke ruangan guru sebentar ya. Ya, pergilah. Oh dia seenaknya gitu ya nyebut kita miskin, kayak paling kaya aja. Gue juga males tahu temenan sama orang kayak gitu. Ya udahlah, ayolah ke kantin. Permisi Bu, ini Viola. Oh ya sudah, ayo duduk. Emangnya kenapa ya Bu manggil saya ke ruangan Ibu? Jadi begini, kan kamu adiknya Mutiara. Jadi ibu minta tolong berikan surat ini ke mama atau papa kamu ya. Memangnya ini surat apa Bu? Jadi begini, kakak kamu sudah berapa hari nggak sekolah? Kalau dibilang sudah hampir sebulan. Ibu mencari tahu ternyata kalian sudah pindah. Iya benar Bu, kita udah pindah rumah, udah nggak di situ lagi. Iya sudah, cuma itu saja yang bisa ibu sampaikan. Tolong berikan surat itu ke mama atau papa kamu ya. Iya Bu, nanti pulang sekolah saya kasih. Kalau begitu saya izin ke kelas lagi ya Bu. Iya, silahkan. Kan kamu diberhentiin sekolah karena udah lama nggak sekolah lagi. Kayaknya kurang seru deh. Gue tuh pengen ngeliat dia tersiksa. Sebenarnya gue nggak peduli sih tentang dia, tapi aku iri dengan kecantikannya. Keahlian pianonya di sekolah ini dia sering dibanggakan oleh guru. Apa gue tambahin aja ya? Gue bilang aja kali ya, dia sering bolos. Tuh, makan. Kotoran hewan? Nggak, aku nggak mau makan ini. Ini jorok. Orang kayak kamu memang cocoknya makan kotoran hewan. Nggak, aku nggak mau. Aku nggak mau makan ini. Kalau dibilang makan tuh makan, jangan ngebantah atau kamu mau secara paksa. Oh, lepasin. Sakit. Ingat ya, anak tidak tahu diri, kalau disuruh makan tuh makan. Jangan sampai aku melakukannya secara paksa. Ayo kita pergi. Ayah, kenapa ayah begitu membenciku? Apa alasannya? Ayah lebih peduli dengan Viola. Kau mau tahu alasannya? Karena kau anak dari rahim mamamu yang tidak berguna itu. Tapi aku anak ayah. Kenapa ayah sebenci itu denganku? Sedangkan Viola hanya anak luar. Kau bilang anak luar, dia adalah anak kesayanganku. Justru kaulah anak luar bagiku. Kenapa? Aku salah apa? Salahnya, wajahmu mirip dengan mamamu. Apa itu sudah cukup membuatmu terdiam? Hari ini kau dilepaskan. Kenapa? Kenapa aku dilepaskan? Kau tidak bersyukur atau apa? Ayo cepat keluar. Ini dia, sayang. Muti, kali ini aku memaafkan kesalahanmu. Tapi, aku memintamu untuk di rumah saja. Kami bertiga akan pergi ke restoran. Oh ya, aku memintamu untuk tidak makan dan minum. Awas saja sampai itu terjadi. Baik, ayah. Muti, Pa, Atar pergi dulu ya.
Memangnya mau kemana udah malam begini? Adalah pokoknya, maksudnya bentar doang, Pa. Nanti kalau lama telepon aja, Atar. Ya sudah, hati-hati di jalan. Atar pergi dulu, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry semua, gue telat. Santai aja, makin kita berdua juga baru datang. Jadi gimana? Lo jadi kan mau nunjukin rumah cewek itu? Sekarang banget nih, gue pikir niatnya cuma nongkrong ngopi doang. Ya, gue penasaran aja. Lagian kasihan cewek gue nyari-nyari mulu. Sama, gue juga penasaran. Mending lu antar kita sekarang ke sana. Aduh, yaudahlah, ayo. Nah, jadi ini rumahnya. Gila, memang juga nih rumah. Apa zaman-zaman dia anak orang kaya? Kalau itu gue kurang tahu. Ya udah Tar, tunggu apa lagi? Masuklah, panggil. Gue juga nih yang harus manggil tuh cewek. Udah nurut aja lah Tar, demi Sofia. Kasian mau dia kehilangan sahabat ya. Iya, ini gue panggilin. Cowok itu ngapain dia datang ke sini? Mutiara. Lo ngapain datang ke sini? Lo bisa ikut gue bentar nggak? Soalnya ada orang yang ingin ketemu dengan lo. Nama lo hampir mirip dengan sahabatnya. Sorry ya, Tar. Gue nggak bisa. Memangnya kenapa? Gak apa-apa. Mendingan lo pergi dari sini sebelum ayah pulang. Tuh cewek kenapa kelihatan aneh gitu ya? Lo nggak merhatiin kah wajah dia tuh pucat anjir, kayak wajah sedang tersiksa. Maksud? Iyalah, itu aja nggak tahu maksudnya tuh wajah dia tuh pucat banget. Bisa dibilang kayak nggak pernah dikasih makan. Iya juga ya. Kok gue nggak kepikiran ke situ? Ngomong apa kalian? Nggak apa-apa. Katanya dia nggak mau, nggak bisa. Udahlah. Yuk balik lagi, ngopi. Gue tahu orang yang nyangka gue mirip dengan sahabatnya itu adalah Sophia. Gue masih ingat dengan lo, Sophia. Tapi bukan waktu yang tepat buat kita ketemu. Gue juga kangen sama lo. Tapi suatu saat nanti kita pasti bakalan ketemu. Entah bagaimanapun keadaan gue. Mary, kita ngapain sih di sini? Udah, diam aja. Kita tuh datang ke sini karena kata bapak gue di sini tuh ada hantu. Ya Allah, Mary, udah 2026, masih aja percaya sama tahayul. Gue penasaran tahu. Sini-sini kan dengerin cerita gue. Dulunya tuh hantu ini tuh orang kaya. Terus ini apartemen miliknya dia karena dia orang kaya. Jadi banyak yang ngutang duit. Gak lama kemudian dia kecelakaan terus gentayangan deh. Terus bedanya hutang sama hantu apa? Jadi nama hantu ini adalah hantu penagih hutang. Ada-ada aja karangan cerita lo. Gue gak ngarang ya. Udahlah, percayain aja. Nanti kalau kita nggak percaya, keluar kodam dia. Emang iya kah? Iya, kalau nggak percaya, coba aja. Ngapain kalian bisik-bisik? Ayo cepet masuk, dasar penakut. Lah, itu kan Sofia. Ngapain mereka di situ? Ayo intip. Lagian lo si Mary, katanya cuma main di rumah lo. Ternyata bawa kita ke sini. Kalau gue nggak bohong, mana mau kalian ikut? Kayaknya mereka mau uji nyali di apartemen ini. Ini kan apartemen terbengkalai. Kayaknya gue ada ide. Tar, lo sepemikiran kan sama gue? Kok perasaan gue nggak enak ya? Bagusan lo kayak gini, kayak lebih maco gitu. Apaan maco kayak gini? Lagian kalian dapat kain ini di mana sih? Bukan gue yang ngambil, di mana noh? Gue ambil di jemuran orang tadi. Lah, mana ini kainku satu lagi? Bangke, kalau orangnya tahu gimana? Biarin aja lah, lagian siapa suruh udah malam gak angkat jemuran.
Terus nih, makeup putih ini dapat dari mana juga nih? Simpel aja sih, gue cuma korek-korek aspal cat. Emang kalian berdua ini bangke ya? Halo, ada orang kah di dalam? Nggak ada orang, cuma kita bertiga di sini. Kok perasaan gue kayak ada orang di belakang? Anjir. Santi, ware, Santi. Tunggu! Hahaha, kocak gila. Sayang, kok kamu bisa ada di sini? Aku tadi nggak sengaja ngelihat kalian di sini. Aku dan teman-teman ngeprank aja sekalian. Jago banget lo Sofia, bisa-bisanya lomba lari kayak mereka. Oh iya, BTW kalian habis dari mana? Kita tadi habis ke rumah Muti. Ke rumah Muti. Kenapa nggak ajak gue? Gue mau tahu wajahnya dia. Rencana tadi mau ngajak lo, tapi kan kita nggak tahu kalau lo keluar atau nggak. Iya juga sih. Terus gimana? Kalian nggak ada fotoin kah? Apa mau fotoin? Dia aja buru-buru nutup pintu kayak orang ketakutan. Oh ya sayang, ini udah malam. Kamu aku anterin pulang ya. Heh, bangun. Kamu tidak lihat ini udah jam berapa? Ayo cepat ikut aku. Sekarang kamu cuci piring. Oh iya, Pa, Viola hampir lupa. Semalam Capsek ada manggil Viola. Emang kenapa Capsek manggil kamu? Kata guru itu Kamuti udah lama nggak sekolah. Terus kelakuan Kamuti itu jahat di sekolah, sering bolos. Apa benar yang dibilang guru kamu itu? Iya, Viola benar, Pa. Viola nggak bohong. Muti, sini kamu. Iya ya, kenapa? Masih berani kamu bertampang lembut di depan saya. Sini kamu. Muti salah apa ya? Berani-beraninya kamu sering bolos sekolah. Saya membiayakan kamu susah payah, dasar anak tidak tahu diri. Tapi Muti nggak ada bolos sekolah. Muti nggak pernah ngelakuin hal itu. Diam! Saya tidak mau lagi mendengar penjelasan kamu. Wow, tadi pertunjukannya sangat bagus ya. Kau? Pasti kau yang mengarang cerita ini kan? Tentu saja. Kalau aku tidak mengarang, mungkin permainannya tidak akan menarik. Udahlah, aku mau pergi sekolah dulu. Bye. Sumpah, hantu tadi malam serem banget gila. Gue nggak ngeliat, tapi gara-gara lo, gue jadi ikut lari. Apaan hantu coba? Itu si Kavaro tahu. Yang Kavaro, maksudnya? Itu tuh Kavaro, mereka tuh bingung lihat kita datang ke sana malam-malam. Lo bilang apa tadi? Berarti Dewana sama Tarka ikut juga kah? Iya. Wah, emang gawat si monyet ini. Mary, lo mau kemana? Nangkep monyet. Tandanya ke kantin gini, Dewana yang bayar. Enggak, bangkrut gue. Pelit banget jadi orang. Bukannya gue pelit ya, tapi gue takut lo makan segetong. Nah, itu dia mangsanya. Saatnya beraksi. Rasain nih pukulan Jule. Aduh, Au, pasti sakit. lo kenapa sih kangkumping? Oh, jadi lo yang cosplay jadi hantu tadi malam. Kalau tahu tadi gue timpa lo pakai sendal. Lah, dari mana lo tahu? Diem lah, gue dukun. Apalah. Ganti rugi nih, kepala gue sakit gara-gara lo. Lah, itu bukan salah gue, itu salah lo. Siapa suruh nakut-nakutin? Biar apa lo kayak gitu? Biar apa? Biarin. Lagian jadi orang tuh jangan penakut. Itu apa di bawah kaki lo? Pah, mana. Wah, anjir. Yelah, laki-laki lembek. Belum dibilang aja udah takut. Kalau gue ya, jadi Kavaro udah malu sih. Udahlah, gue mau cabut dulu. Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. Dia pakai kode apa sih? Tiba-tiba ada kacamata. Apa lihat-lihat?
Pa, Viola boleh nggak pindah sekolah? Loh, kenapa mau pindah sekolah? Emangnya ada masalah kah di sekolah? Nggak ada sih, Pa. Tapi Viola udah bosen aja, pengen sekolah yang baru. Apapun untuk anak papa, bakalan papa turuti. Emangnya kamu mau pindah sekolah di mana sayang? Itu loh, Ma, di School Sakura Simulator. Oh alah, itu ya. Mama denger-dengar di situ ada ekskul pianonya ya. Kamu kan suka piano. Kenapa nggak ikut piano aja? Nggak mau deh, Ma. Nanti Viola diajakin teman-teman lagi karena Kamu tuh lebih jago daripada Viola. Tenang aja, sekarang kan Muti udah nggak sekolah lagi, jadi kan nggak ada yang nyaingi kamu. Bener juga ya. Yaudah deh, Viola mau. Ya udah Viola, Papa dan Mama ke kamar dulu ya. Andai saja aku bisa makan. Sudahlah, aku bawakan tidur aja, nanti juga hilang. Foto mama. Siapa yang berani ngerobek foto ini? Aku. Gue udah cukup sabar dengan lo, tapi kali ini gue gak bakalan sabar lagi. Lo boleh nyiksa gue, tapi jangan robek foto mama. Kak, mau ngapain? Dengar Viola, lo dan mama lo itu hanya orang datang pengganggu. Mas, bagaimana ini? Kalau orang tahu di mana? Aku akan menyembunyikannya. Viola, tolong ambilkan papa sarung tangan. Dan kamu Karina, berjaga-jaga di rumah melihat keadaan. Ini, Pak, sarung tangannya. Aku yakin ini pasti aman. Aku harus segera pergi dari sini sebelum ada orang yang melihat.